Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang semoga dengan kebangunan kita menunjukkan penyesalan kita di hari kemarin dari ketaatan yang kita luputkan atau ketaatan yang kurang kita maksimalkan, dan untuk berusaha di hari ini untuk kita memaksimalkannya, dan yang terlewatkan akan kita lakukan dari berbagai macam ketaatan. Kemudian di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki tafsir surah Al-Fatihah. Setelah menjelaskan dari nama-nama surah Al-Fatihah, kita telah memasuki dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah juga kita jelaskan bahwasanya dengan kalimat inilah sesuatu itu menjadi barometer, sesuatu itu diberkahi oleh Allah atau tidak. Segala sesuatu baik dalam keadaan, baik dalam segala waktu, kalau tidak didasari dengan basmalah atau bismillah, maka terputus segala keberkahan di dalamnya dalam segala hal. Kemudian kita masuk dalam memaknainya. Yang sekali lagi kita ingatkan, dari memaknai tafsir Al-Quran, hendaknya ketika kita mengucapkan pada lisan kita, itu dibenarkan oleh hati dan pikiran kita. Jikalau ada ketundukan anggota badan, maka hal yang paling wajib adalah menundukkan anggota badan padanya. Kalau berbentuk perintah, maka kita lakukan, dan berbentuk larangan, maka kita tinggalkan, disebabkan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan untuk kita, baik secara zahir maupun batin. Kita masuk dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebenarnya ada yang terhapus pada tulisan disebabkan kedururatan dalam kaidah penulisan. Ada huruf hamzah yang berharokat kasrat yang terhapus, menunjukkan di dalam Al-Quran itu harusnya kita pelajari dari guru, baik dalam lafaznya, dari maknanya, dari maksud dan tujuannya. Kalau kita membuka Al-Quran, kalimat bi itu langsung disambungkan dengan sin, padahal hakikat asal tulisannya adalah bi ismillahi. Harus ada kata i. Hakikatnya, asalnya. Jadi sebenarnya asal tulisannya adalah bi ismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa dibaca langsung? Disebabkan kaidah penulisan harusnya memberikan kelapangan pada hal itu. Langsung ditulis bismillahi. Yang kedua, kaidah bahasa Arab itu selalu memudahkan. Orang Arab tidak suka segala sesuatu yang menyulitkan, baik yang menyulitkan dalam ucapan maupun perbuatan. Sehingga dalam kaidah bahasa Arab itu segala lafaz-lafaz yang sulit itu dimudahkan. Makanya di sini tidak dibaca yang mana lebih mudah kita baca, bismillahi atau bismillahirrahmanirrahim. Yang sebenarnya biismillahi, dan itu yang sebenarnya, tapi dimudahkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa dari makna isim? Di sini kita menunjukkan kalimat bi. Bi ini maknanya adalah lil musahabah wal isti'anah, adalah sesuatu yang bersanding padanya. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu, harusnya nama Allah itu disandingkan kepada sesuatu itu. Mengapa? Karena segala sesuatu yang tidak didasari nama Allah
maka sesuatu itu akan hina. Sekali lagi kita ulangi, mengapa di sini digandengkan dengan nama Allah Azza wa Jal? Dengan nama Allah, artinya kita diajarkan dalam segala keadaan, dalam segala aktivitas, hendaknya kita membersamai Allah Azza wa Jal. Dalam hati, fikiran dan amalan kita. Kita ingin menggenggam misalnya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya yang kita genggam sesuatu karena Allah, di atas jalan Allah, dan untuk menggapai ridha Allah. Kita mendengar, kita melihat, kita berjalan, kita berniat. Kalau betul-betul kita mengucapkan kalimat Bismillah, maka hendaknya yang kita lihat, yang kita genggam, yang kita berjalan di atasnya, itu betul-betul karena Allah, di atas jalan Allah, dan untuk menggapai ridha Allah. Itu dari makna bi musahabah wal isti'anah. Adapun dari makna isti'anah, hendaknya ketika kita ingin melakukan, ingin melihat sesuatu, misalnya melihat rumah untuk kita beli, melihat tanah untuk kita miliki, hendaknya kalau kita bismillah, hendaknya sesuatu itu kita lihat karena Allah. Ini rumah saya tidak mau beli karena jauh dari rumah Allah. Ini rumah saya tidak mau beli karena ini sesuatu dekat dari apa yang Allah murkai. Itu yang dimaksudkan. Sehingga segala keadaan, ketika kita mengucapkan bismillah, disitulah keberkahannya. Dan dari keajaiban lagi, dari makna ismun, kemudian disandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang belajar bahasa Arab, ismun itu mufrad mudhaf. Ketika digabungkan dengan nama Allah yang dia juga nakirah, maka seakan-akan kita mengatakan bi asma'illah, dengan semua nama-nama Allah, dengan semua nama-nama Allah. Ini menunjukkan keagungan. Dan dari makna Allah, itu segala sesuatu yang disandingkan kepada Allah itu akan menjadi mulia. Sebaik-baik nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abdullah, hamba Allah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, sebaik-baik nama adalah Amatullah, hamba Allah. Rumah, sebaik-baik rumah yang ada di muka bumi adalah masjid. Makanya dikatakan Baitullah, rumah Allah, yaitu yang ada di Ka'bah. Itu sebaik-baik tempat. Jadi artinya segala sesuatu kalau disandingkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Itu dari makna. Dan makna Allah artinya adalah al-ma'luh, yang diibadai. Artinya segala ibadah dipersembahkan kepadanya, tidak kepada selainnya. Itu dari makna Allah. Jadi kita sekali lagi, untuk kita maknai dengan biismillahi, dengan nama Allah, artinya segala aktivitas untuk kita lakukan hendaknya di atas nama Allah, di atas jalan Allah, di atas keridhaan Allah. Dan dari makna Allah artinya segala aktivitas kita lakukan untuk di atas ketaatan beribadah kepada Allah. Dan itulah hakikat mengapa kita dicipta. Kata Allah Azza wa Jal di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqsa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah bukan hanya di masjid, ruku dan sujud. Kita membeli rumah untuk agar nyaman keluarga kita, nyaman diri kita, nyaman beribadah di dalamnya, itu adalah ibadah. Kita melihat, kita mendengar, kita melakukan segala sesuatu di atas mencari nafkah, itu adalah ibadah. Intinya segala keadaan kita 24 jam, kalau kita niatkan dengan nama Allah, di atas keridhaan Allah, di jalan Allah, itu akan menjadi ibadah walaupun itu perkara dunia. Misalnya makan. Kalau orang makan karena Allah, di jalan Allah, dia makan makanan yang halal. Dia makan karena Allah. Saya makan supaya lebih kuat beribadah. Saya makan supaya lebih bisa
merasakan kelezatan. Bagaimana mau lesat dalam solat kalau dia dalam keadaan lapar? Sehingga hal yang mubah, hal yang duniawi, tapi kalau digandengkan dengan atas nama Allah, dia akan menjadi ibadah. Saya mencari nafkah karena Allah, di jalan Allah, bukan di jalan syaitan, dan untuk menggapai ridha Allah. Maka segala aktivitasnya 24 jam, walaupun ia melakukan perkara dunia, tetap dia diberikan keridhaan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita melihat para nabi, tidak ada satupun para nabi kecuali semuanya melakukan aktivitas dunia. Bukan melakukan hanya solat, hanya membaca Al-Quran, tidak. Semua para nabi, dia adalah pengembala domba. Maka dari itu pengembalaannya ini, itu adalah ibadah. Dan kalau kita niatkan untuk menggapai ridha Allah, maka dengan berdagang kita bisa menjadi sebab diberikan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla bersama para nabi dan para rasul. Mengapa? Karena orang, para pedagang yang jujur, itu akan ditempatkan bersama para nabi dan para syuhada. Sebagaimana hadis yang sahih yang meriwayatkan hal itu. Ini dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah kita akan menafsirkan di pembahasan setelahnya dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa yang membedakannya? Sekali lagi kita ingatkan, bi di situ adalah untuk memohon pertolongan dan untuk menggandengkan selalu Allah dalam segala aktivitas dan amalan-amalan yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.